Ya, pemirsa, bermain kartu biasanya identik dengan permainan yang sekedar bersenang-senang saja. Namun ternyata ada permainan kartu yang bisa digunakan dalam pembelajaran mahasiswa. Ya, Jamrana merupakan permainan kartu yang dibuat untuk bisa memancing kecerdasan otak pemainnya. Jamrana mewajibkan pemain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar buku saku pramuka dan pelajaran di sekolah dasar untuk menjalankan permainan ini. Melalui permainan kartu Jamrana, belajar tentang kepramukaan menjadi lebih menarik dan mudah. Pasalnya, permainan kartu ini melibatkan materi kepramukaan untuk menjadi tantangan di dalamnya, di mana para pemain harus bisa menjawab pertanyaan mengenai pramuka untuk setiap sesi permainannya. Hal inilah yang menjadi inovasi dalam pembelajaran pramuka di masa sekarang. Kartu Jamrana terdiri dari 106 lembar kartu dengan 5 karakter pemain dan 5 warna yang berbeda. Untuk memainkannya, pemain harus saling berebut mendapatkan poin dan mencocokkan kartu serta menjawab pertanyaan. Jika tidak menjawab pertanyaan, maka pemain tidak mendapatkan poin dan bisa dikeluarkan dalam permainan. Permainan kartu Jamrana diluncurkan pada bulan September 2016 lalu. Awalnya, permainan ini hanya digunakan untuk memudahkan siswa ajar pramuka di wilayah Yogyakarta oleh seorang penggerak pramuka tingkat mahasiswa. Namun seiring berjalannya waktu, banyak guru-guru sekolah meminta permainan ini untuk disebarkan dan juga dikembangkan. Hingga kini, permainan kartu Jamrana telah dikenalkan di beberapa wilayah Indonesia seperti Malang, Bandung, Jakarta, hingga Kalimantan. Jamrana itu sebenarnya sebuah singkatan, yaitu singkatan adalah Jayalah Pramuka Indonesia. Sesuai dengan tagline-nya adalah The Skill Hunter, itu artinya adalah para pemain akan diajarkan, akan dimasukkan ke dalam sebuah arena namanya Jamrana ini. Mereka akan berburu skill. Skillnya itu berupa soal-soal tentang syarat kecakapan umum di kepramukaan. Saat memainkan permainan ini, pemain akan merasakan nostalgia dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepramukaan maupun pelajaran saat sekolah dasar. Karena pramuka di Indonesia merupakan salah satu materi wajib yang diberikan di sekolah dasar pada umumnya. Oke, awalnya sih penasaran kok ada sih game Jamrana ini, game tentang pramuka. Awalnya setelah dimainin kok seru ya. Salah satunya karena juga sebelumnya belum ada game tentang pramuka khususnya. Dan sekarang ada, kita coba main. Salah satu serunya itu karena kita di sini juga bermain sambil belajar. Intinya kalau permainan sebelum-sebelumnya yang pernah saya mainkan, yang main sebanyak-banyaknya mengumpulin poin. Ya udah itu aja. Tapi bermain Jamrana ini selain mengumpulkan poin, tentunya kita juga dapat ilmu karena di situ sebelum mendapatkan poin kita harus jawab soal dulu. Sebenarnya sih saya dari jauh lihat sini penasaran. Kayaknya seru game pramuka. Terus pas saya nyoba, Ternyata seru, ada kayak pelajaran ilmu-ilmu juga. Terus tentang SKU, ada SKU pramuka, terus ada nasional juga permainannya. Yang paling resep sih yaitu permainan dapat poin, terus dapat pin juga. Paling nggak resep kalau misalnya kita dapat kartu bagus, ditukar sama kartu teman yang jelek. Ya itu paling gimana gitu artinya. Permainan kartu Jamrana kini telah banyak diperkenalkan di berbagai pameran, utamanya berkaitan dengan acara kreativitas dan inovasi. Seperti pada Backcraft Game Prime 2016 yang mengundang kartu Jamrana ambil bagian dalam acara ini. Ahmad Effendi, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, pemirsa, di balik permainan kartu Jamrana terdapat seorang pemuda yang aktif berinovasi untuk mendorong kemajuan pramuka di Indonesia. Dialah Rizky, pemuda asal Malang, Jawa Timur yang mengembangkan permainan Jamrana hingga mendapat kesempatan menjadi pembicara di acara Jambore Nasional 2016. Pemuda kelahiran Malang 29 September 1988 merupakan inovator dari permainan kartu Jamrana. Sejak awal tahun 2016, Rizky mengembangkan inovasinya. Konsep permainan edukatif yang ia kembangkan ini ternyata memudahkan para penggalang dan penegak pramuka menghafalkan materi saku. Respon positif pun datang dari kalangan guru karena dapat membantu dalam pembelajaran materi kepramukaan, sehingga membuat Rizky dikenal sebagai penggerak pramuka yang inovatif dan banyak diundang dalam kegiatan kepramukaan, baik di tingkat penggalang, penegak, hingga pandega. Bahkan tahun lalu Rizky menjadi salah satu pembicara dalam Jambore Nasional. Selain dari acara kepramukaan, Rizky juga beberapa kali mendapatkan penghargaan inovatif dalam mengembangkan permainan edukasi digital. Tahun 2014, Rizky menjadi finalis Digital Entrepreneurship Kemenparekraf dan menjadi juara Amikta Award Yogyakarta. Dan tahun 2016, dirinya diikutkan oleh Badan Ekonomi Kreatif dalam acara Backcraft Game Prime Asia. Jadi kalau prosesnya kenapa saya akhirnya buat game tentang pramuka, yang pertama kenapa game dulu ya. Saya emang dari kecil memang suka main game. Jadi dari game itu ternyata memang kita yang pertama
diajarkan untuk nggak pernah putus asa gitu kan, dan itu emang selalu tertantang terus gimana caranya kita bisa menang. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata sayangnya game di Indonesia itu terutama itu masih dianggapnya sebelah mata dan mindsetnya adalah sesuatu yang negatif gitu kan. Jadi kemarin waktu kita main Jamrana ini di masjid juga banyak yang ini kok main poker di masjid kayak gitu. Jadi konotasinya adalah negatif. Dari situ saya ingin coba merubah mindset gimana caranya game ini ternyata bisa diarahkan ke arah yang positif dengan kontennya yang kita rubah. Mungkin secara cita-cita ya, kalau secara cita-cita saya inginnya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang di Indonesia. Dan terutama ini masih di Indonesia dulu, dan nextnya mudah-mudahan bisa ke internasional seperti itu. Akhirnya dia bisa buat teach other. Selain permainan Jamrana, Rizky juga sedang mengembangkan permainan edukasi lain dengan teknologi digital. Seperti permainan Sebangku Academy, Vista, dan Gastrada yang tentunya punya nilai edukasi. Ahmad Effendi, Alif Ramadan, DAI TV.